saya Vanessa Aurelia dari lingkungan Thomas 5. Teman-teman sudah tahu atau belum kisah tentang Maria dan Marta? Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Maria dan Marta yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 38-42. Saya mulai sekarang ya. Pada suatu hari, ketika Yesus melakukan perjalanan, tibalah dia di sebuah perkampungan. Di sana hiduplah dua orang perempuan bersaudara. Yang satu bernama Marta dan yang satu lagi bernama Maria. Marta menyambut Yesus dan menerimanya di rumahnya. Ketika Yesus berada di rumah mereka, Maria duduk di kaki Yesus dan dengan setia mendengarkan perkataan-perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ketika Marta melihat Maria hanya duduk mendengarkan Yesus, dia pun mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, lihatlah saudaraku itu. Dia membiarkan aku sibuk melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku." Inilah jawaban Tuhan Yesus kepada Marta. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yakni dekat dengan aku dan mendengarkan perkataanku." Demikianlah kisah tentang Maria dan Marta. Keduanya melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi Maria melakukan bagian yang terbaik, yaitu dekat dengan Tuhan dan dengan setia mendengarkan perkataan-perkataannya. Nah, itu dia kisah tentang Maria dan Marta. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Hai, saya Iwanita dari Ignatius 2, Paroki Roh Kudus. Teman-teman pasti sudah tahu siapa Maria dan siapa Elizabeth. Ya, mereka adalah dua saudara yang diberkati oleh Allah. Yuk kita tahu lebih dalam tentang Maria dan Elizabeth dari Injil Lukas bab 1 ayat 26-56. Bunda Maria tinggal di Nazaret di daerah Galilea, bertunangan dengan Yusuf. Tuhan Allah memutuskan malaikat Gabriel membawa kabar gembira kepada malaikat Bunda Maria. Malaikat Gabriel menyapa, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan bersertamu." Maria terkejut mendengar perkataan itu dengan perasaan takut. Maria bertanya, "Apakah arti salam itu?" Terus malaikat Gabriel menjawab lagi, "Jangan takut hai Maria, sebab Allah memilihmu engkau untuk melaksanakan rencananya. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, berilah nama dia Yesus Kristus. Ia akan menjadi besar. Ia akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Allah akan memberi dia tongkat Daud bapa leluhur dan akan menjadi raja selama-lamanya." Maria bingung, bagaimana hal itu terjadi? "Karena aku belum bersuami." Malaikat menjawab, "Jangan khawatir Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Sebab anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah." Terus malaikat Gabriel kasih kabar gembira lagi kepada Maria bahwa Elizabeth, saudaranya disebut Madu, sekarang sedang mengandung seorang anak laki-laki meskipun ia sudah tua. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Halo teman-teman, nama saya Venita dari lingkungan Thomas 8. Hari ini saya akan menceritakan ke teman-teman
Kisah tentang Maria dan Marta yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta mempunyai seorang saudara perempuan bernama Maria. Ketika Yesus sedang berbicara, Maria lalu duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus. Sedangkan Marta sibuk melayani. Lalu Marta mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau sungguh khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, teman-teman, apa pesan yang diambil dari kisah ini? Pesan yang diambil dari kisah ini adalah kita harus selalu mengutamakan Tuhan dengan cara berdoa dan membaca kitab suci sebelum melakukan hal-hal atau aktivitas yang akan dilakukan pada hari itu. Terima kasih teman-teman. Dadah. Perkenalkan, nama saya Nicole Van dari Yakobus 1. Hari ini saya akan menceritakan kisah Daniel dan teman-temannya yang taat kepada Tuhan. Diambil dari kitab Daniel 1. Yuk kita dengarkan Daniel di Istana Babel. Pada zaman Raja Yoyakim di Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem. Dan sebagai hukuman kepada bangsa Israel yang jahat, Tuhan mengizinkan Raja Yoyakim dan sebagian perkakas-perkakas rumah Allah untuk diserahkan kepada Raja Babel. Selain itu, Raja Babel juga memerintahkan untuk membawa semua pemuda dari bangsa Israel yang berketurunan raja dan bangsawan yang pintar dan berbadan sehat untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun lamanya. Di antara pemuda itu adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Mereka berketetapan untuk tidak makan dan minum dari santapan raja, karena makanan dan minuman itu dilarang di hukum Taurat. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai itu takut apabila Daniel dan teman-temannya menjadi kurang sehat. Maka Daniel menawarkan untuk mengadakan percobaan selama 10 hari. Daniel dan teman-temannya hanya memakan sayur dan meminum air. Dan sesudah itu, pemimpin pegawai istana bisa membandingkan perawaan Daniel dan teman-temannya dan pemuda yang lain. Ternyata setelah 10 hari itu, Daniel dan teman-temannya menjadi sehat dan gemuk. Bahkan Tuhan memberikan kebijaksanaan dan pengertian yang luar biasa kepada mereka. Dan raja yang bercakap-cakap dengan mereka mendapati mereka 10 kali lipat lebih unggul daripada semua orang
berilmu di kerajaan itu. Maka berkejalah mereka kepada raja. Dan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi. Perkenalkan, saya Sean dari Biak Yohanes. Suatu hari, Daniel bersama 3 temannya yaitu Syadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tinggal di negeri Babel. Lalu disuruh menyembah patung dan tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mau. Lalu dihukum, dimasukkan ke api terbakar. Karena Tuhan menolong, maka tidak terbakar. Sedangkan Daniel dimasukkan ke gua singa, tetapi Tuhan menolong sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa-singa itu. Berarti intinya KL kita berharap pada Tuhan kita diselamatkan seperti Daniel dan 3 temannya. Demikian cerita storytellingnya dari saya. Terima kasih. Hai, namaku El. Hari ini El mau bercerita tentang kisah Musa dan Yosua. Suatu hari, Allah menampakkan diri kepada Musa lewat sama-sama yang banyak api, namun tidak terbakar. Allah meminta Musa untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Nanti Musa akan dibantu bersama Harun saudaranya. Musa dan Harun akan pergi dan bertemu dengan Raja Firaun untuk mengizinkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Namun Raja Firaun tidak mau. Allah memberikan mujizat-mujizat seperti sungai menjadi darah, ada katak, nyamuk, lalat, belalang, semut, semua banyak sekali. Namun Raja Firaun tetap tidak mau. Allah memberikan mujizat lagi seperti semua hewan mati dan anak pertama juga meninggal semua. Akhirnya Raja Firaun memperbolehkan orang-orang Israel keluar dari Mesir. Setelah itu Raja Firaun menyuruh pasukannya untuk mengejar mereka sampai ke Laut Merah. Musa akan mengangkat tongkat dan Laut Merahnya terbelah menjadi 2 dan mereka bisa menyeberangi Laut Merah dan bebas. Mereka melanjutkan perjalanan lagi sampai ke padang gurun. Di padang gurun mereka lapar, haus. Allah memberikan roti mana untuk mereka dan Allah menyuruh Musa untuk memukul gunung batu. Akhirnya keluar air dan mereka bisa minum. Mereka melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Gunung Sinai. Allah memberitahui 10 perintah Allah dan mereka membangun kemah suci untuk mereka berdoa. Mereka tinggal selama 40 tahun lamanya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi sampai ke kota Kanaan. Musa akan menyuruh beberapa orang untuk melihat di kota Kanaan dan mereka balik dan membawa banyak sekali buah-buahan. Musa akan meninggal umur 120 tahun. Allah menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa dan memimpin orang Israel dan menuju ke tanah perjanjian. Allah membantu mereka untuk mendapatkan tanah perjanjian tersebut mulai dari kota Yeriko dan kota lain-lainnya. Itulah cerita tentang kisah Musa dan Yosua. Terima kasih. Bye. Halo, nama saya Morgan. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang Marta dan Maria. Diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Jadi pada suatu hari
di rumah Marta dan Maria, mereka bertemu dengan Yesus. Lalu Maria mendengarkan firman Yesus di dekat kaki Yesus. Sedangkan Marta, dia sibuk melayani Yesus. Lalu Yesus menegur Marta dan menyuruhnya untuk mendengarkan firman Yesus juga. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk memberikan ajaran yang baik. Karena itulah kita diajarkan untuk harus mendengarkan firman seperti Maria, dengan cara membaca Alkitab setiap hari. Dan kita juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Dadah. Hai juri yang saya sangat hormati, hari ini saya akan membawakan storytelling Maria dan Elizabeth. Pada bulan ke-6, Tuhan mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar salam itu. Lalu ia bertanya dalam hatinya apa inti salam itu. Kata malaikat itu, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan akan memberi dia tahta Raja Daud leluhurnya. Ia akan memerintah semua orang sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami?" Kata malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Tuhan akan menaungimu. Itulah sebabnya anak yang lahir itu disebut anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Malaikat itu pun berkata, "Bagi Tuhan tidak akan ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di Yudea, Elizabeth, istri Zakaria, sedang bersiap menyambut kelahiran bayinya. Ketika Maria saudaranya memasuki pintu rumahnya, bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth melonjak-lonjak kegirangan. Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ia berseru, "Terberkatilah engkau di antara para wanita, terberkatilah pula bayi yang ada di rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku berkunjung ke rumahku?" Maria kemudian duduk di samping Elizabeth. Mereka saling berpelukan. "Sewaktu aku mendengar salammu, bayiku menari-nari di dalam rahimku," kata Elizabeth. "Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu Maria pun menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Demikianlah cerita storytelling dari saya. Terima kasih. Imelda, nama saya Amata Shena Husni dan saya mau storytelling kamu Maria dan Marta. Maria dan Marta.
Yesus dan murid-muridnya adalah di dalam jalanan. Tiba-tiba mereka menemui kampung. Tibalah Yesus dan murid-muridnya ketemu seorang perempuan bernama Marta. Dan Marta menerima Yesus dan murid-muridnya ke dalam rumahnya. Marta mempunyai satu saudara bernama Maria. Maria duduk dekat dengan Yesus dan mendengari kata-katanya. Sedang Marta melayani, Marta mendekati Yesus dan berkata, "Yesus, tidak kau peduli bahwa Maria membiarkan aku melayani sendiri? Suruhlah dia membantu aku." Dan Yesus kata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyesalkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang baik yang tidak akan diambil daripadanya." Ini saja Kak Imelda, Tuhan memberkati. Halo, nama saya Michelle Iverson, umur 9 tahun, dari wilayah Bartolomeus 3. Saya mau menceritakan tentang Maria dan Elizabeth dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maria dan Elizabeth itu bersaudara loh. Maria dan Elizabeth itu sama-sama mengandung. Maria mengandung Tuhan Yesus, sedangkan Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Pada suatu hari, Maria mengunjungi Elizabeth. Maria berjalan dari Nazaret sampai ke Yehuda. Ketika sampai di rumah Elizabeth, Maria memberi salam. Mendengar salam Maria, bergelonjaklah anak yang di dalam rahimnya Elizabeth. Elizabeth berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria menjawab, "Sesungguhnya mulai dari sekarang semua keturunan akan menyebut aku berbahagia." Lalu Maria menginap di rumah Elizabeth selama 3 bulan dan pulang kembali ke Nazaret di rumahnya. Demikian cerita Maria dan Elizabeth sudah selesai. Pesan moral dari cerita ini, kita harus hidup rukun dengan saudara kita seperti kakak atau adik kita sampai tua. Terima kasih, bye-bye.